Perkenalkan, saya Antika dengan NIM 230404058. Di video kali ini kita akan membahas tentang database relasional. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, mari kita bahas sedikit pentingnya database relasional. Database relasional merupakan tulang punggung dari hampir semua sistem informasi yang kita gunakan sehari-hari. Dari aplikasi perbankan yang mengelola transaksi keuangan, platform e-commerce yang menyimpan data produk dan pesanan, hingga media sosial yang menangani jutaan interaksi pengguna sikat detiknya. Semua bergantung pada kekuatan database. Bayangkan sebuah supermarket besar dengan ribuan produk dan transaksi harian. Tanpa database relasional, bagaimana mungkin mereka bisa melacak stok barang, riwayat pembelian pelanggan, atau membuat laporan penjualan dengan efisien? Database relasional memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang terstruktur, konsisten, dan dapat diandalkan, menjadikan fondasi utama dalam era informasi digital. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal penting tentang database relasional, seperti konsep dasar dan sejarah singkat database relasional, komponen utama seperti tabel, baris, kolom, dan kunci, berbagai jenis relasi yang menghubungkan data dasar SQL sebagai bahasa untuk mengakses database, prinsip normalisasi untuk merancang database yang efisien, dan beberapa sistem manajemen database populasi yang bisa kita gunakan. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana data terstruktur menjadi informasi berharga melalui kekuatan database relasional. Pertama-tama, mari kita pahami apa sebenarnya database relasional itu. Konsep dasar database relasional. Database relasional adalah sistem penyimpanan dan pengorganisasian data yang menggunakan struktur tabel yang saling berhubungan. Pada intinya, database relasional mengorganisir informasi ke dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap baris mewakili satu entitas atau record, dan setiap kolom mewakili atribut atau properti dari entitas tersebut. Yang membuat database ini relasional adalah kemampuannya untuk membuat hubungan logis antar tabel. Hubungan ini dibangun melalui penggunaan kunci primer atau primary key dan kunci asing atau foreign key, memungkinkan kita untuk mempresentasikan hubungan kompleks antara data tanpa perlu menduplikasikan informasi. Misalnya dalam sistem perguruan tinggi, kita bisa memiliki tabel terpisah untuk mahasiswa, mata kuliah, dan nilai, yang semuanya berhubungan melalui relasi yang jelas. Adapun perbedaannya dengan jenis database lainnya, database relasional adalah salah satu dari beberapa jenis database yang ada. Mari kita lihat perbedaannya dengan beberapa alternatif populer. Ada yang pertama, database NoSQL seperti MongoDB atau Chandra. Tidak menggunakan skema tabel yang kaku, mereka menyimpan data dalam format seperti dokumen, pasangan key value, dan graf. NoSQL unggul dalam skalabilitas horizontal dan fleksibilitas struktur data, cocok untuk big data dan aplikasi yang membutuhkan skema fleksibel. Yang kedua, database hierarkis yang lebih tua mengatur data dalam struktur pohon parent child. Setiap child record hanya bisa memiliki satu parent, membuat model ini kurang fleksibel untuk hubungan kompleks. Yang ketiga, database jaringan mengatasi beberapa keterbatasan model hierarkis dengan memungkinkan record memiliki multiple parents, tapi masih lebih rumit dari implementasi dibandingkan database relasional. Yang keempat, database objek penyimpan data dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek, menghindari kebutuhan untuk menerjemahkan antara format database dan aplikasi. Dibandingkan alternatif ini, database relasional menawarkan keseimbangan antara fleksibilitas, performa, integritas data, dan kemudahan penggunaan, menjadikan pilihan dominan untuk sebagian besar aplikasi bisnis. Adapun secara singkat database relasional memiliki akar yang kuat dalam matematika dan logika. Konsepnya pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Edgar F. Cohn, seorang ilmuwan komputer di IBM. Dalam makalahnya yang terkenal A Relation
A. Relational Model of Data for Larger Shared Data Bank pada tahun 1970. Kort mengusulkan penggunaan aljabar relasional dan kalkulus relasional untuk mengelola data, sebuah pendekatan revolusioner yang berbeda dari model hierarki dan jaringan yang dominan saat itu. Dia menekankan bahwa data seharusnya dipresentasikan sebagai tabel sederhana dengan baris dan kolom, dan operasi pada data harus menggunakan teori himpunan matematika. IBM kemudian mengembangkan sistem R, implementasi awal database relasional pada pertengahan 1970-an. Namun Oracle saat itu bernama Relational Software Inc. adalah yang pertama memasang sistem database relasional komersial pada tahun 1979. Pada tahun 1980-an, SQL atau Structural Query Language muncul sebagai bahasa standar untuk berinteraksi dengan database relasional, lebih memperkuat adopsi. Sejak itu, berbagai sistem manajemen database relasional atau R di BMS seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan banyak lainnya telah dikembangkan menjadi model relasional sebagai standar industri selama lebih dari 4 dekade. Sekarang setelah kita memahami konsep dasar dan sejarah database relasional, mari kita telusuri lebih dalam komponen-komponen utama yang membentuk struktur database ini. Naskah komponen utama database relasional. Sekarang kita akan mempelajari komponen-komponen utama yang menjadi fondasi dari setiap database relasional. Memahami komponen ini sangat penting karena mereka membantu struktur dasar yang memungkinkan database relasional bekerja dengan efektif dan efisien. Yang pertama ada tabel. Komponen pertama dan paling mendasar adalah tabel yang juga disebut entitas. Tabel adalah struktur dasar penyimpanan data dalam database relasional. Bayangkan tabel sebagai spreadsheet dengan kolom dan baris yang terorganisir dengan rapi. Setiap tabel dirancang untuk menyimpan informasi tentang suatu jenis entitas spesifik dari dunia nyata. Misalnya dalam database perpustakaan, kita mungkin memiliki tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman. Tabel buku akan berisi informasi tentang semua buku dalam koleksi perpustakaan. Tabel anggota berisi data tentang anggota perpustakaan, dan seterusnya. Penamaan tabel biasanya menggunakan kata benda tunggal atau jamak yang mencerminkan entitas yang diwakili seperti mahasiswa, produk, atau transaksi. Dan yang kedua ada baris. Di dalam tabel, setiap baris memiliki satu instans atau kejadian dari entitas tersebut. Baris juga dikenal sebagai record atau tampol dalam terminologi database. Misalnya, dalam tabel mahasiswa, setiap baris memiliki satu mahasiswa spesifik dengan semua atributnya. Kedua, ada baris. Di dalam tabel, setiap baris mewakili satu instans atau kejadian dari entitas tersebut. Baris juga dikenal sebagai record atau tampol dalam terminologi database. Misalnya, dalam tabel mahasiswa, setiap baris memiliki satu mahasiswa spesifik dengan semua atributnya. Jika kita memiliki 500 mahasiswa, maka tabel tersebut akan memiliki 50 baris. Setiap baris harus unik dan dalam beberapa cara, misalnya melalui penggunaan kunci primer yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang ketiga ada kolom. Kolom dalam tabel mewakili atribut atau properti dari entitas setiap kolom memiliki nama yang menggambarkan data yang disimpan dan tipe data spesifik yang membatasi jenis nilai yang dapat disimpan. Melanjutkan contoh tabel mahasiswa, kolomnya mungkin termasuk NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Setiap kolom ini menyimpan satu jenis informasi tentang mahasiswa. Tipe data untuk kolom biasa bervariasi, seperti integer untuk angka bulan seperti NIM, varchar untuk teks seperti nama, data untuk tanggal, dan sebagainya. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting untuk integritas data dan efisiensi penyimpanan. Selanjutnya kunci primer atau primary key.
Kunci primer adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Tidak ada dua baris yang dapat memiliki nilai kunci primer yang sama, menjadikannya entitas unik untuk setiap rekor. Kunci primer harus memenuhi beberapa syarat, di mana yang pertama, nilai harus unik untuk setiap baris, tidak boleh berisi nilai 0, sebaiknya nilai yang stabil dan tidak berubah. Contoh kunci primer adalah NIM untuk tabel mahasiswa, nomor ISBN untuk tabel buku, atau nomor KTP untuk tabel pelanggan. Kadang-kadang kita juga menggunakan kunci surrogat berupa ID yang dibuat sistem yang otomatis bertambah untuk setiap rekor baru. Selanjutnya kunci asing atau void key. Kunci asing adalah konsep krusial yang memungkinkan relasi antar tabel dalam database relasional. Kunci asing adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang merujuk ke kunci primer di tabel lain. Kunci asing menciptakan dan menjaga integritas referensial antara tabel yang berhubung. Ini memastikan bahwa nilai dalam kolom kunci asing selalu cocok dengan nilai yang ada dalam kunci primer tabel yang dirujuk, atau berisi nilai 0. Misalnya dalam tabel peminjaman dan di database perpustakaan kita akan memiliki kunci asing atau ID anggota yang merujuk ke kunci primer tabel anggota, dan kunci asing ID buku yang merujuk ke kunci primer tabel buku. Selanjutnya relasi antar tabel. Relasi adalah hubungan logis yang dibentuk antara dua tabel melalui kunci primer dan kunci asing. Relasi ini adalah apa yang membuat database relasional memungkinkan kita untuk menghubungkan dan mengintegrasikan data dari berbagai tabel. Ketika merancang database, kita memodelkan hubungan dari dunia nyata ke relasi antar tabel. Kita seorang mahasiswa, misalnya seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Ini adalah relasi many to many yang membutuhkan tabel junction untuk implementasinya. Relasi memberikan fleksibilitas besar dalam pengorganisasian dan pengambilan data. Dengan relasi yang dirancang dengan baik, kita dapat meminimalkan duplikasi data, meningkatkan integritas data, dan membuat query yang kompleks untuk mengekstrak informasi berharga dari database. Dengan pemahaman tentang komponen-komponen dasar ini, kita sekarang siap untuk mempelajari lebih lanjut dalam berbagai jenis relasi yang ada antar tabel database relasional. Selanjutnya, jenis-jenis relasi. Setelah memahami komponen-komponen dasar database relasional, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis relasi yang dapat terbentuk antar tabel. Relasi adalah inti dari kekuatan database relasional, memungkinkan kita untuk mengorganisir data dengan cara yang mencerminkan hubungan dunia nyata. Mari kita bahas 3 jenis relasi utama beserta visualisasinya. Yang pertama, relasi one-to-one. Relasi one-to-one terjadi ketika satu rekor dalam tabel pertama berhubungan dengan tepat satu rekor dalam tabel kedua dan sebaliknya. Ini adalah jenis relasi yang paling jarang digunakan tetapi sangat berguna dalam situasi tertentu. Contoh klasik dari relasi one-to-one adalah hubungan antar tabel karyawan dan tabel detail karyawan. Setiap karyawan memiliki tepat satu set detail seperti informasi gaji, riwayat, medis, atau dokumen pribadi. Dan setiap set detail tersebut hanya milik satu karyawan. Dalam implementasinya, kunci primer dari salah satu tabel ditempatkan sebagai kunci asing di tabel lainnya. Namun kunci asing ini juga harus diberi kontraksi unik untuk memastikan bahwa relasi tetap one-to-one. Yang kedua, visualisasi one-to-one. Dalam diagram, relasi one-to-one biasanya digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan dua tabel dengan simbol 1 dan di kedua ujungnya. Bayangkan dua kotak tabel yang dihubungkan oleh garis dengan angka 1 di kedua sisi. Yang ketiga, relasi one-to-many.
Relasi one to many adalah jenis relasi yang paling umum dalam database relasional. Dalam relasi ini, satu record di tabel pertama dapat berhubung dengan banyak record di tabel kedua. Tetapi satu record di tabel kedua hanya berhubungan dengan satu record di tabel pertama. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah hubungan antara tabel departemen dan tabel karyawan. Satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, tetapi setiap karyawan hanya bekerja di satu departemen. Dalam implementasinya, kunci primer dari satu tabel departemen ditempatkan sebagai kunci asing di tabel banyak atau karyawan. Ini memungkinkan setiap rekor di tabel banyak merujuk ke rekor di tabel satu, tetapi memungkinkan banyak rekor di tabel banyak merujuk ke rekor yang sama di tabel satu. Yang keempat, visualisasi one to many. Dalam diagram relasi one to many biasanya digambar dengan garis yang menghubungkan dua tabel dengan simbol satu di ujung dan simbol banyak biasanya garis bercabang atau crossfade di ujung lainnya. Selanjutnya, relasi many to many. Relasi many to many adalah yang paling kompleks di mana banyak rekor di tabel pertama dapat berhubungan dengan banyak rekor di tabel kedua dan sebaliknya. Contoh klasik adalah hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Relasi many to many tidak dapat diimplementasikan secara langsung dalam database relasional. Kita memerlukan tabel ketiga yang disebut juga junction atau tabel perantara. Tabel ini biasanya berisi kunci primer dari kedua tabel yang berhubungan sebagai kunci asing dan bersama-sama mereka membentuk kunci primer komposit untuk tabel junction. Selanjutnya, visualisasi many to many. Dalam diagram, relasi many to many digambarkan dengan garis yang menghubungkan dua tabel melalui tabel junction di tengah. Simbol banyak atau crowfoot muncul di kedua ujung yang menghubungkan ke tabel junction. Selanjutnya, demonstrasi visual relasi. Mari kita memvisualisasikan ketiga jenis relasi ini menggunakan contoh sistem perpustakaan. Yang pertama, one to one, tabel buku dan detail buku di mana setiap buku memiliki tepat satu set detail dan setiap satu set hanya untuk satu buku. Yang kedua, one to many, tabel pengarang dan buku di mana satu pengarang dapat menulis banyak buku, tetapi setiap buku hanya memiliki satu pengarang utama untuk menyederhanakannya. Dan yang ketiga, many to many, tabel anggota dan buku dihubungkan melalui tabel junction atau peminjaman. Seorang anggota dapat meminjam banyak buku meskipun tidak sekaligus, dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota meskipun pada waktu yang berbeda. Dengan pemahaman tentang berbagai jenis relasi ini, kita sekarang dapat melihat bagaimana data dimanipulasi dan diakses dalam database relasional menggunakan bahasa SQL. Selanjutnya, naskah SQL sebagai bahasa query. Setelah memahami struktur dan relasi dalam database, sekarang kita akan membahas cara berinteraksi dengan database relasional melalui SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan hampir semua database relasional modern. SQL dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an dan menjadi standar ANSI atau ISO pada tahun 1986. Kekuatannya terletak pada sintaksinya yang relatif mudah dipahami karena mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari, namun cukup fleksibel untuk menangani query data yang sangat kompleks. Mari kita lihat beberapa perintah dasar SQL yang akan kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, SQL memiliki 4 operasi dasar yang dikenal dengan akronomi CROP: create, read, update, dan delete. Dalam SQL, operasi-operasi ini diimplementasikan melalui 4 perintah utama. Yang pertama, select.
untuk membaca atau mengambil data read. Yang kedua, SQL select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Ini adalah perintah yang paling sering digunakan. Yang ketiga, insert untuk membuat atau menambahkan data baru atau create. Perintah ini memungkinkan kita untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Dan yang keempat, update untuk memverifikasi data yang sudah ada atau update. Dengan update kita dapat mengubah nilai kolom tertentu dalam satu atau lebih baris. Dan yang terakhir, delete untuk menghapus data atau delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus baris dari tabel. Selain 4 perintah dasar ini, SQL juga memiliki perintah untuk mendefinisikan struktur database seperti create table untuk membuat tabel baru, alter table untuk memodifikasi struktur tabel, dan drop tabel untuk menghapus tabel. Adapun keunggulan SQL adalah kemampuannya untuk mengambil data secara spesifik dan efisien dari database yang besar. Dengan satu query SQL yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari jutaan baris data dalam hitungan detik. SQL juga mendukung fungsi agregasi seperti count, sum, AFG, min, dan max untuk analisis data serta grup by untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Sekarang setelah kita memahami cara berinteraksi dengan database relasional menggunakan SQL, mari kita pelajari konsep penting lain, yaitu normalisasi database yang membantu kita merancang struktur data yang efisien dan minim redundasi. Selanjutnya, normalisasi database. Setelah memahami struktur dan cara mengatasi database relasional, sekarang kita akan mempelajari konsep krusial yang disebut normalisasi. Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisir data dalam database dengan cara yang meminimalkan redundansi dan ketergantungan. Ini seperti seni merapikan lemari buku Anda. Setiap buku atau data memiliki tempat yang tepat dan mudah ditemukan. Normalisasi dikembangkan oleh Edgar F. Codd, pencetus model database relasional, sebagai bagian dari teori. Pada intinya, normalisasi adalah proses pemecahan tabel besar yang kompleks menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih sederhana yang kemudian dihubungkan melalui relasi. Tujuan utama normalisasi adalah untuk menghilangkan redundansi data atau data berulang. Yang kedua, mencegah anomali dalam data atau ketidakkonsistenan saat operasi insert, update, dan delete. Dan yang ketiga, meningkatkan integritas data. Yang keempat, membuat struktur database yang lebih fleksibel untuk perubahan di masa depan. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap melalui serangkaian bentuk normal atau normal form. Setiap bentuk normal memiliki aturan spesifik yang harus dipenuhi. Mari kita bahas 3 bentuk normal pertama yang paling umum digunakan. Yang pertama, bentuk normal pertama atau 1NF. Bentuk normal pertama 1NF adalah langkah awal dalam normalisasi dan memiliki beberapa persyaratan dasar. Yang pertama, setiap tabel harus memiliki kunci primer yang unik. Dan yang kedua, setiap kolom harus berisi nilai atonik atau tidak dapat dibagi lagi. Dan yang ketiga, tidak boleh ada kelompok data berulang dalam satu kolom. Misalnya, katakanlah kita memiliki tabel mahasiswa dengan kolom nomor telepon yang berisi beberapa nomor telepon dipisahkan koma. Ini melanggar aturan 1NF karena nilai tidak atomik. Untuk mencapai 1NF, kita perlu memecahkan kolom tersebut, mungkin dengan menggunakan tabel terpisah telepon mahasiswa yang memiliki relasi dengan tabel mahasiswa. Bentuk normal kedua atau 2NF. Setelah database dalam 1NF, langkah berikutnya adalah mencapai bentuk normal kedua atau 2NF. Yang pertama, database harus sudah dalam bentuk 1NF. Yang kedua, semua atribut
kunci harus bergantung penuh pada kunci primer. Dengan kata lain, jika tabel memiliki kunci primer komposit terdiri dari beberapa kolom, maka setiap kolom non-kunci harus bergantung pada seluruh kunci primer, bukan hanya sebagian. Contohnya, jika kita memiliki tabel nilai mahasiswa dengan kunci primer komposit, NIM, ID mata kuliah, dan kolom nama jurusan yang hanya bergantung pada NIM karena jurusan adalah properti dari mahasiswa, bukan dari kombinasi mahasiswa mata kuliah, maka tabel ini berangka 2NF. Solusinya adalah memindahkan nama jurusan ke tabel mahasiswa. Bentuk norma ketiga atau 3NF. Bentuk norma ketiga atau 3NF menambahkan satu aturan lagi. Yang pertama, database harus sudah dalam bentuk 2NF. Yang kedua, tidak ada atribut non kunci yang bergantung transitif pada kunci primer. Ketergantungan transitif terjadi ketika kolom A bergantung pada kolom B dan kolom B bergantung pada kunci primer. Artinya, kolom A bergantung secara tidak langsung pada kunci primer. Contohnya adalah tabel mahasiswa dengan kunci primer NIM. Jika kita memiliki kolom ID jurusan dan nama jurusan, di mana nama jurusan bergantung pada ID jurusan, bukan langsung pada NIM, maka ini melanggar 3NF. Solusinya adalah memindahkan nama jurusan ke tabel terpisah jurusan. Selanjutnya, manfaat normalisasi. Menerapkan normalisasi membawa banyak manfaat untuk database, diantaranya yang pertama, pengurangan redundansi. Data disimpan di satu tempat mengurangi pemborosan penyimpanan dan risiko inkonsisten. Yang kedua, integritas data yang lebih baik. Dengan mengurangi redundansi, kita meminimalkan risiko inkonsistensi data ketika pembaruan dilakukan. Dan yang ketiga, struktur yang lebih fleksibel. Database yang dinormalisasikan lebih mudah dimodifikasi karena perubahan biasanya hanya perlu dilakukan satu tempat. Yang keempat, query yang lebih tepat. Meskipun query mungkin menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak join, hasilnya lebih dapat diandalkan dan konsisten. Kelima, kinerja untuk operasi penulisan. Insert, update, dan delete biasanya lebih efisien pada database yang dinormalisasikan karena operasi ini hanya memengaruhi satu tabel untuk satu jenis informasi. Keseimbangan dalam normalisasi. Pentingnya untuk dicatat bahwa normalisasi bukan tentang mencapai bentuk normal tertinggi yang mungkin. Kadang-kadang kita secara sengaja denormalisasi database untuk alasan kinerja, terutama untuk aplikasi yang lebih banyak operasi pembacaan daripada penulisan. Normalisasi adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat untuk kebutuhan aplikasi kita. Nah, itulah dia pembahasan kita pada video kali ini. Kesimpulannya, kita telah menjelajahi dunia database relasional secara komprehensif. Mari rangkum konsep-konsep kunci yang telah kita pelajari. Database relasional mengorganisir data dalam struktur tabel yang terhubung melalui relasi, memungkinkan representasi hubungan kompleks dunia nyata. Komponen dasar seperti tabel, baris, kolom, serta kunci primer dan kunci asing membentuk fondasi dari setiap database relasional. 3 jenis relasi utama, one-to-one, one-to-many, dan many-to-many, memungkinkan kita memodelkan berbagai hubungan antar data. SQL adalah bahasa universal untuk berinteraksi dengan database relasional dengan operasi crop atau create, read, update, dan delete sebagai fungsi dasarnya. Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisir data guna mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas melalui bentuk normal seperti 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, itu. Adapun manfaat pengguna database relasional. Database relasional terus menjadi pilihan utama untuk banyak aplikasi karena berbagai manfaat
seperti integritas data, struktur relasional, dan aturan seperti kunci AC memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang kedua, fleksibilitas query. SQL memungkinkan kita mengekstrak informasi kompleks dengan cara yang fleksibel dan powerful. Yang ketiga, keamanan. RDBMS modern menyediakan kontrol akses yang terperinci dan fitur keamanan canggih. Yang keempat, skalabilitas. Database relasional dapat menskalakan vertikal untuk menangani beban kerja yang semakin besar. Dan yang kelima, dukungan transaksi. Property acid atau atomicity, konsistensi, isolation, durability memastikan reliabilitas transaksi. Standarisasi. SQL sebagai bahasa standar memudahkan transfer keterampilan dan migrasi antar sistem. Meskipun teknologi database baru seperti NoSQL telah muncul untuk kasus penggunaan tertentu, database relasional tetap relevan dan sering menjadi solusi optimal karena keseimbangan yang baik antara fleksibel, keandalan, dan kemudahan pengguna. Itulah dia pembahasan kita pada video hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.